Sehat selalu. Amin. Iya, shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Tuhan Yesus, be worshipper semuanya. Tepuk tangan yuk sama-sama. Ya, kita juga rindu ya, kita mengalami pemulihan, kita mengalami keadaan seperti orang yang bermimpi, namun mimpinya jadi kenyataan. Yang sepakat katakan amin. Amin. Untuk itu kita mau belajar satu hal hari ini. Satu hal yang sangat penting dan tugas saya dan tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pengajar, sebagai yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ini untuk mengajarkan umat supaya umat pilihan Allah menjadi umat pilihan Allah yang berkenan, ya berkenan di hati Tuhan. Untuk itu semua yang sudah join, sudah bergabung, kita mau sama-sama buka kamera. Jumlah kita tidak terlalu banyak di awal ini. Jadi akan jauh lebih menyenangkan kalau kita buka kamera. Namun kalau sedang tidak bisa buka kamera tidak masalah, tidak apa-apa ya. Tapi yang bisa kita buka kamera. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Ya, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Ajar kami untuk selalu setia, taat, dan menjaga kehidupan kami. Sehingga kapanpun Engkau akan datang, datanglah segera. Kami akan menyambutmu dengan penuh sukacita. Dan kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu, belajar firman Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku firman yang nyata di akhir zaman ini. Engkau sudah memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Engkau yang selalu mengampuni kesalahan kami. Untuk itu kami mau berdoa sebagaimana Engkau telah mengajarkan murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu. Iya, Bulani kalau boleh buka kamera bisa Bulani. Tadi saya sudah lihat ibu buka kamera terus ditutup lagi. Iya, wah sudah ready padahal ya. Sayang kalau tidak jadi berkat. Oke, kalau gitu mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Oh, 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 oh. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan
haleluya kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Oh, hey. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Oh, 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 oh. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Oh, pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya, haleluya. Yang siap menuai berkat dengan berkas-berkasnya katakan haleluya. Katakan amin, yes yes yes. Amin, yes yes yes. Puji nama Tuhan. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita mau sama-sama langsung masuk ke dalam pembelajaran hakikat dalam kehidupan orang percaya, yaitu tentang hal yang harus dilakukan ya, supaya tidak salah saudara ya. Jadi kehidupan kita ini memang ditentukan oleh bukan hanya baik atau buruk, tapi benar atau juga salah ya. Kiranya kita menjadi orang Kristen yang benar sehingga perbuatan kita itu baik, dan apa yang kita perbuat baik itu benar di mata Tuhan. Tujuannya itu. Untuk itu mari kita buka Nehemia pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 33. Jikalau hal ini sudah kita ajarkan dan dibiasakan sejak usia belia, ini akan membawa anak-anak kita menjadi generasi yang menuai hingga berkas-berkasnya seperti pujian tadi. Nehemia pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Ya, jadi saudara, ketika hari-hari ini yang di luar daripada golongan orang percaya harus mengumpulkan sedekah dan harus mengumpulkan pahala amal supaya bisa mendapat keselamatan. Kalau kita dalam hal ini kita tidak perlu melakukan hal seperti itu lagi, karena itu dulu. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, memberi sedekah keselamatan atau korban keselamatan, kenapa? Wajar, karena Allah belum inkarnasi ke dunia. Tetapi ketika Allah telah inkarnasi ke dunia dan bagi setiap orang yang percaya kepada peristiwa ini, maka mereka tidak binasa, melainkan mereka memperoleh hidup yang kekal. Jadi korban keselamatan sudah tidak ada, karena keselamatan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ia berkorban di kayu salib, mewakili korban keselamatan untuk semua umat manusia dan sifatnya kekal.
Nah, berarti ada bagian yang harus kita lakukan gitu. Ya. Jadi satu tanda yang sangat jelas ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan, tentu hati kita akan diubah, dipulihkan. Dan orang yang benar-benar dipulihkan oleh kuasa darah Kristus, orang itu tidak hanya mengalami perubahan menjadi manusia baru seperti berdoa, ya, yang tadinya nggak pernah berdoa rajin berdoa, atau menyembah, ya, karena sudah mulai rajin berdoa, lalu bertumbuh dalam jemaat lokal, lalu kemudian diajarkan untuk menyembah, lalu kemudian dituntun untuk pendalaman Alkitab, baca firman Tuhan. Tetapi juga dia harus memiliki pengertian bagaimana dia belajar memberi. Ketika belajar memberi, konotasinya bukan lagi hanya tentang uang, tetapi memberi apa saja, memberi perhatian. Kemudian memberi apa lagi? Memberi waktu. Lalu memberi apa lagi? Memberi tenaga. Memberi apa lagi? Memberi maaf. Lalu memberi apa lagi? Memberi pengertian. Memberi kesabaran. Memberi kasih, memberi sukacita. Hal-hal ini harus ada di setiap instrumen kehidupan orang-orang percaya sampai ia dijemput oleh Tuhan ketika ajal menjemput, atau ia diizinkan menyongsong sampai ia melihat kedatangan Raja Kemuliaan. Karena memberi adalah soal hati seseorang yang percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai korban keselamatan dan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Berarti kadar memintanya sudah berkurang. Jadi kita harus mau jujur. Kalau sampai saat ini kita masih kebanyakan meminta, kita harus mengalami pertobatan supaya kita benar-benar menjadi manusia yang baru. Supaya ibadah kita, pujian kita, penyembahan kita, hal-hal yang lainnya tidak menjadi hal yang sia-sia. Karena kita masih suka meminta, gak mau suka memberi, saudara. Karena rata-rata kalau orang Kristen ditanya, orang Kristen itu percaya kepada Tuhan Yesus, kenapa ya? Oh ya, kita bisa ngomong Yesus adalah sumber hidupku, Dia sumber berkatku. Makanya ada Tuhan Yesus memberkati, kenapa? Karena Ialah sumber segala-galanya. Tapi kalau bicara mengenai memberi udah mulai panik. Tapi kalau kita bicara mengenai konteks Nehemia dulu. Ini kan setelah revival besar terjadi di Nehemia pasal 8 sampai 9, sehingga mereka dituntun untuk membuat komitmen baru. Nah, salah satunya adalah mendukung pembangunan dan pelaksanaan ibadah di Bait Allah. Jadi ayat 33 itu menjelaskan untuk apa pemberian itu. Roti sajian, korban bakaran, ya segala bentuk pelayanan di Bait Allah lah pokoknya. Artinya pemberian mereka ini untuk menopang pelayanan rohani kebutuhan umat, ya. Nah, pemberian dengan sengaja dan kerelaan hati kita sudah belajar dari tahun lalu disebut sebagai Nathan, ya. Nathan itu adalah pemberian dengan respons karena dia sudah mengalami kasih Tuhan. Dan saudara, dalam Alkitab di Amsal pasal 3 ayat 9 juga dikatakan pemberian itu sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sana, muliakanlah Allah dengan hartamu. Ya, memberi itu adalah cara praktis mengatakan engkau sumber hidupku. Ya, itu sebagai bentuk penghormatan. Itu sebabnya salah satu bagian yang sering dan penting dalam gereja atau organisasi ada yang disebut sebagai persembahan kasih, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan sukarela, ada persembahan pembangunan gereja, ada persembahan persepuluhan. Nah, yang sering menjadi momok dan beberapa waktu yang lalu sempat ada muncul diksi-diksi mengenai perpuluhan, katanya ada pendeta yang merampok dan sebagainya. Ya, kalau menurut saya sebagai hamba Tuhan, kita pun juga tidak boleh menghakimi hamba Tuhan yang lain.
tanpa mengerti dan memahami konteks perpuluhan dalam gereja tersebut. Ya, di sini saya bukan membela siapapun, tidak, tetapi saya bicara secara netral. Tanggung jawab saya adalah mengajar umat pilihan Allah, yaitu saudara dan saya salah satunya. Karena Kejadian pasal 14 ayat 20, Abraham itu memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Sampai kepada Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Jadi persepuluhan itu adalah cara edukasi bagaimana umat Tuhan diingatkan dan dididik supaya terus mampu dan mau mengakui bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Karena tendensi manusia, naturnya adalah dosa. Kalau dia tidak mengakui bahwa segala sesuatu ini berasal dari Tuhan, maka dia bisa korupsi. Makanya saudara, ketika pemahaman pemberian itu salah, kita pun akan berani berbuat salah. Contoh, karena kita punya pemahaman dengan memberi sedekah ini untuk mengumpulkan amal ibadah saya dan supaya saya bisa dibukakan jalan keselamatan menuju surga, maka dari manapun asalnya uang yang saya dapat itu nggak masalah. Makanya dia bisa berbuat salah, dia bisa berbuat korupsi. Tapi kalau dia memahami bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan, tidak ada seorang manusia pun yang bisa membuat dirinya itu masuk dalam jalan keselamatan atau membuka jalan keselamatan selain Juru Selamat itu yang datang ke dunia. Itulah sebabnya untuk orang-orang Kristen, sekali lagi, kalau kita menabur ke gereja, kalau kita memberkati hamba Tuhan, kalau kita memberi perpuluhan, itu bukan dalam tekanan, itu dalam sukacita. Kenapa? Karena saya memberi selain sebagai bentuk penghormatan saya kepada Tuhan yang adalah sumber hidup saya memberi dengan sukacita. Karena ketika orang-orang di luar sana sibuk untuk mengumpulkan harta mereka, memberi supaya mereka diselamatkan, saya sudah diselamatkan dulu jauh sebelum saya bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan yang menyelamatkan saya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan di jemaat Korintus di 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata apa? Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita. Itu artinya saudara. Dan selanjutnya Paulus pun juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Ya, kalau Anda buka Galatia pasal 6 ayat yang ke-6, di sana ditulis bahwa yang menerima pengajaran firman harus membagi segala sesuatu yang ada padanya. Ini bukan kultus pribadi, tapi ini adalah prinsip. Ini adalah satu didikan bahwa pelayanan firman itu layak dihormati, layak dihargai. Makanya di Lukas pasal 10 ayat 7 Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada murid-muridnya, tinggallah di dalam rumah itu, makanlah, minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Tapi masalahnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, apa yang harus saya lakukan? Sebagai jemaat yang menerima misalnya misionaris atau menerima hamba Tuhan di daerah dan segala macam, lihat dulu bagaimana konteks pelayanannya. Ketika menerima proposal, lihat dulu proposalnya seperti apa, tujuannya bagaimana. Kita diizinkan kok untuk selektif seperti itu. Kita juga tidak pernah ditulis bahwa berilah langsung kemudian udah pokoknya kasih semuanya. Tuhan gak pernah menyarankan itu. Jadi kita tidak perlu lagi sakit hati dengan hamba Tuhan atau pendeta atau gereja yang melakukan prinsip praktek-praktek yang menyimpang seperti itu. Dan Anda nggak perlu bingung saudara. Karena apa? Karena menjelang akhir zaman makin banyak kok hal-hal seperti itu. Nah, kitanya yang harus selektif secara dini. Itu sebabnya saya berkewajiban memberikan peringatan kepada Bapak Ibu semua. Kita sebagai hamba Tuhan, kita tuh dilarang dan tidak boleh menyimpangkan arti dari ayat firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengirim murid-muridnya untuk melayani, Ia mengajarkan bahwa orang yang melayani pekerjaan Tuhan itu layak menerima dukungan dari orang yang mereka layani. Dan ini betul saudara. Seringkali ada banyak kasus sudah dilayani tapi gak didukung yang melayaninya. Dilupakan begitu saja. Padahal sudah didukung penuh. Ya, dukungan itu kan banyak macam. Tidak hanya semuanya tentang uang. Bisa tanah, bisa apa-apa yang dibutuhkan, apa yang dirindukan. Jadi banyak-banyak, dan itu semua
harus ada di dalam kehidupan dua sisi mata uang antara yang melayani dan juga dilayani. Makanya di 1 Timotius pasal 5 ayat 18, Paulus pun juga mengajarkan kepada Timotius muda mengatakan begini, sebab kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya apa? Kita tidak boleh memeras tenaga para pelayan-pelayan Tuhan, lalu kemudian kita menanaktirikan para pelayan Tuhan yang tulus, sedangkan kita malah justru memfokuskan kepada para pelayan Tuhan yang sudah terlihat bahwa ketulusan tidak ada pada mereka, tetapi nama mereka lebih dikenal. Jadi kita peras yang satu, tapi kita menaikkan yang lain. Karena pekerja itu patut mendapat upahnya. Tapi yang menarik, mendapat upahnya di sini ada dua macam. Mendapat upahnya adalah upah kerajaan surga atau upah dari kejahatan moral yang dilakukan. Jadi konteksnya Paulus menjelaskan bahwa penatua atau pelayan firman itu memang layak untuk dihormati dan didukung secara materi. Layak loh. Ya, jadi bukan wajib. Artinya yang memberi, yang dipercaya Tuhan diberkati, diwajibkan untuk meneruskan berkat itu. Karena hamba Tuhan yang melayani itu layak menerimanya. Ini adalah edukasi psikologi, karena rata-rata manusia sebelum memberi dia akan mikir begini, dia layak gak sih kita kasih gitu. Karena kita akan melihat dari sisi A, B, C, luarnya bagaimana apa. Rata-rata kita lupa bahwa kita sudah banyak diajarkan, kita sudah banyak dihibur, ditolong, didoakan, lalu kemudian didampingi dan lain sebagainya. Ya. Makanya di 1 Korintus pasal 9:14 pun juga ditulis demikian pula Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup. Nah di sini pengertiannya harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Kita pun juga jangan mudah untuk menjustifikasi orang-orang yang memiliki gairah dalam menginjil. Oh ini cuma mau uangnya aja. Bagaimana jikalau firman Tuhan justru mengatakan bahwa memang dengan cara itu ia harus hidup. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu dan juga saudara-saudari, firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika pekerja layak mendapat upahnya dan pekerja rohani layak mendapat dukungan, berarti kita juga punya hak untuk menuntaskan kewajiban kita yang sudah dilayani. Ketika kita memberi kepada pelayan Tuhan, kewajiban kita adalah memberi dalam pemahaman prinsip yang alkitabiah. Itulah sebabnya dalam waktu yang mungkin terlalu singkat untuk ini cocoknya seminar ya saudara. Tapi kalau Roh Kudus tolong, pasti kita semua akan dibuat memahami akan hal ini. Ya, jadi ini bukan soal meminta, tapi soal menghargai pelayanan Tuhan melalui hamba-hambanya yang diutus. Hamba-hamba yang diutus itu bukan cuma yang datang ke hutan, yang datang ke rumah sakit, bukan. Tapi hamba Tuhan yang diutus adalah yang dipertemukan, lalu kemudian kita dihibur, diajarkan, didoakan, dan itu konsisten terus, selalu ada dan siap dan lain sebagainya. Nah, kalau memberi ini sudah menjadi budaya rohani dari para orang tua, maka anak-anak kita generasi masa depan yang akan menjadi generasi yang menuai berkas-berkasnya. Jadi memberi bukan menunggu saat harus kaya dulu. Itu sebabnya Tuhan Yesus memuji pemberian janda miskin. Karena memberi bukan tentang jumlahnya, tetapi memahami prinsip alkitabiahnya. Jadi sekarang kita paham cerita tentang pemberian janda miskin, bahwa kenapa itu bisa menjadi suatu pesan yang utama, karena banyak orang-orang Kristen memberi jor-joran tapi tanpa memahami prinsip alkitabiah. Makanya jadi sasaran empuk para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan label pendeta ataupun gereja atau organisasi Kristen, dan juga termasuk yayasan-yayasan Kristen.
Kalau anak-anak kita menjadi orang-orang yang suka memberi tanpa harus menunggu kaya, maka dia tidak akan mengalami kesulitan di masa depannya. Tapi kalau anak-anak kita atau kita saja, kita menunggu kaya dulu deh baru memberi, biasanya saudara, hidupnya akan selalu sulit. Dan sulitnya itu akan semakin kelihatan. Gimana sulit? Bukannya ketika dia tidak sering memberi, dia berarti menabung, berarti dia kaya. Yang saya maksud bukan sulit memberinya, bukan sulit kehidupannya, tapi sulit memberinya ketika dia sudah semakin kaya. Karena nggak pernah terbiasa memberi, begitu sudah makin kaya, makin nggak pernah mau memberi, saudara. Jadi bagaimana membangun kebiasaan memberi? Yang pertama adalah pahami prinsip Alkitabiah. Tumbuhlah dalam prinsip Alkitabiah yang benar. Lalu kemudian kita harus bertobat dari kebiasaan kita memberi yang salah. Dan kita harus berani selektif. Dan kita harus bisa memberi pengakuan seperti apa pelayanan para pelayan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita dapat berkat, prioritaskan untuk menyisihkan dulu untuk hal-hal yang disebutkan. Oh, gereja ini butuh apa? Nah, kita langsung sisihkan. Kalau persepuluhan itu adalah hitungan yang ditujukan untuk dipermudah. Tapi bukan berarti harus 10%. Ya, kalau Anda tergerak lebih silakan. Tapi kurang jangan. Karena di situ kita dididik dan dilatih untuk taat dan setia dalam hal memberi. Supaya kita memberi dengan sukacita. Dengan demikian keberadaan kita di tengah-tengah ladang pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan mengirimkan hamba-hambanya yang diutus untuk melayani kita, kita tetap menjadi pendukung-pendukung pelayan-pelayan Tuhan. Karena di hati orang yang percaya kepada Tuhan sebagai sumber hidupnya, maka orang itu tidak pernah takut dalam hal memberi. Sama ketika orang itu percaya bahwa Tuhan sumber pengampunan, sumber pengharapan, maka dia pun tidak pernah takut untuk mengampuni, untuk memberi harapan, untuk memberi kesempatan. Karena di dalam kasih Tuhan selalu ada mujizat, pemulihan, dan berkat yang tak berkesudahan. Mari kita satu di dalam doa, saudara. Tuhan Yesus, ajarlah kami semua untuk mau memberi dengan hati nurani dan pemahaman prinsip yang alkitabiah, yang sesuai dengan apa yang telah Engkau ajarkan turun-temurun. Lepaskanlah kami dari cinta uang. Lepaskanlah kami dari jeratan hutang. Lepaskanlah kami dari roh kikir. Lepaskanlah kami dari roh curiga. Putuskanlah kami dari segala keterikatan akan kekecewaan. Cabutlah akar kepahitan kami, karena kami sempat mengalami kekecewaan kepada gereja, hamba Tuhan, yayasan, organisasi Kristen yang sudah menipu kami. Kami juga tidak sepenuhnya benar, karena saat kami memberi kami belum memahami prinsip Alkitabiah dengan benar. Dan hamba berdoa, barang siapa yang menerima ini dengan sukarela dan sukacita, hati mereka akan dipulihkan. Karena hati orang dipulihkan menyadari Engkaulah sumber keselamatan dan berkat bagi kehidupan mereka, sehingga mereka pun mau untuk terus belajar memberi. Engkau memberkati setiap orang-orang yang akan bekerja hari ini, mempersiapkan dalam liburan, anak-anak, cucu, generasi masa depan. Kiranya ini bisa menjadi warisan luhur untuk diedukasi kepada anak-anak dan cucu mereka, agar generasi masa depan kami adalah generasi penuai berkas-berkas dari apa yang Engkau janjikan. Tidak ada satupun berkat Tuhan yang terlewatkan, sehingga masa depan anak cucu kami sungguh ada, dan pengharapan kami tidak pernah hilang. Sebab ketika kami memberi dengan sukacita, kami akan menuai dengan sorak-sorai. Kami memberi dengan air mata, belum kaya, tetapi Tuhan akan memperkaya ketika kami menerima berkat di tempat di mana Tuhan akan memberkati kami.
Kami tidak berkekurangan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap hamba-hamba Tuhan, gereja, organisasi, yayasan boleh menyadari dan memahami kebenaran ini. Ada roh pertobatan bagi seluruh umat pilihan Allah hari-hari ini, supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, kami menjadi umat yang layak untuk menyambut-Mu. Bapa, perkenankanlah hamba-Mu untuk mengimpartasikan berkat damai sejahtera dari kasih setia-Mu, agar setiap umat-Mu boleh menerimanya. Sahabat-sahabat worshippers, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bukalah tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan yang telah tersedia bagimu. Hendalah siapa yang bertelinga mendengar, dan berbahagialah orang yang memahami dan melakukannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Di tangan yang satu kita boleh menerima berkat Tuhan, dan ini saatnya di tangan yang lain kita dengan sukacita menjadi berkat dalam hal memberi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang sepakat dan percaya dan mau melakukannya sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai sumber berkat tidak pernah takut menjadi saluran berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Shalom, Abuna. Shalom, Abuna. Terima kasih, Abuna. Terima kasih, Abuni. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Abuna, Abuni, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Ya Abuna, Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan cucu-cucu ngoma. Makasih ya sudah Ibu mendengarkan firman Tuhan pagi ini untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Abuni. Terima kasih juga Ibu Biho, juga Om Leli, Pak Jusman, Bu Nancy, Pak Mardani, juga Pak Musa, ya Bu Acen, Bu Sekar, Bu Dora, Pak Hendri, Bu Diana, Pak Yosep, tadi ada Kasara dan juga kalau tidak salah ada Bu Yani ya sama Kak Petris. Oke deh, kalau begitu Tuhan Yesus memberkati. Be worshippers. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor biar keluar.